Satu. Shalom! Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang beribadah di rumah. Selamat pagi ataupun selamat sore bagi kalian yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kita mau ibadah, kita mau buka dalam satu pujian. Apa Kak Serdi? Lagunya ada satu sobat yang setia. Oke, gerakan ya. Apa nih Kak Bella? Dikepak-kepakkan tangannya. Oke, adik-adik. Adik-adik berdiri, kita bernyanyi bersama-sama pakai gerakan. Oke, pakai gerakan ya. Buka ibadah seminggu kita dengan doa. Kakak pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu selama kami telah menikmati. Bersyukur pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kesukaan minggu kami. Kiranya Engkau berkati minggu kami dari pertama ke tengah hingga akhirnya. Berkati juga kakak-kakak yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yang buka ibadah ini dalam nama Yesus, ya amin. Sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik, pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita angkat pujian, saya perkirakan pujian ini mewakili perasaan kakak yang bahagia. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Satu. Sekarang ku selalu
sudah mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Kiranya dapat mendukung pelayanan sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Tia buat pelayanannya. Tuhan memberkati. Nah, sebentar lagi kita mau mendasarkan firman Tuhan. Nah, Kais, kita mau nyanyi lagu apa nih? Kita mau dengarkan cerita Alkitab firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Kakak Putra. Sebelum itu kita mau angkat satu dua pujian seperti Daud menari. Ayo berdiri bersama-sama. Gerak ya. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan, amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita, namun sebelumnya kita akan berdoa, kakak akan pimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan di dalam cerita ini kami boleh mendapatkan hal-hal baru. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan karena kekuatannya, yang dipakai Tuhan secara ajaib, karena kepintarannya, dan dia bisa menjadi raja, itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Ayo, siapa yang bisa menebak siapakah orang ini? Ya, dia adalah Daud. Ya, kita akan mendengarkan cerita dari seorang Daud. Cerita ini diambil dari Alkitab dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-58. Kisah ini bermula ketika ada pertempuran antara Israel melawan Filistin. Masing-masing pasukan menyiapkan barisannya. Pasukan Filistin menyiapkan pasukannya, pasukan Israel menyiapkan barisannya, dan mereka sama-sama siap untuk berperang. Lalu ketika itu ada seorang pemuda yang maju di depan barisan tentara Filistin. Dia adalah seorang pemuda yang kuat, yang kekar, yang berbadan tinggi, berbadan besar, namanya adalah Goliat. Dia adalah seorang pemuda yang berasal dari Gad. Dan dia adalah tentara Filistin. Goliat menggunakan alat perang lengkap. Seperti ketopong yang dipakai di kepala yang seperti helm. Lalu baju ziarah untuk melindungi badannya. Lalu dia membawa tombak. Dia juga membawa pedang. Dia juga membawa perisai. Pokoknya lengkap. Alat-alat perang yang dia pergunakan untuk melindungi diri dan menyerang. Ketika dia tampil, dia pun menantang orang Israel. Katanya, "Hai tentara Israel, siapakah yang paling kuat di antara kalian? Maju," katanya. "Lawan aku, 1 lawan 1. Jikalau aku kalah, orang Filistin akan menjadi budak kalian orang Israel. Jikalau aku menang, kalian orang Israel akan menjadi budak kami orang Filistin."
Lalu ketika orang Israel mendengar itu dan melihat bahwa Goliat sepertinya adalah orang yang kuat gitu ya, yang sepertinya tidak mampu dilawan kalau 1 lawan 1. Jadi mereka merasa ketakutan, mereka merasa cemas, mereka merasa gentar karena melihat tubuhnya yang besar, yang kekar, yang berotot gitu ya. Jadi kebetulan pada saat Goliat menantang orang-orang Israel, kebetulan pada saat itu Daud sedang berada di medan pertempuran dan dia berada di barisan orang Israel untuk mengantarkan makanan untuk abang-abangnya yang menjadi prajurit pada saat itu. Ketika dia mendengarnya, dia merasa marah ya, karena dia merasa kenapa orang ini berani menantang orang-orang atau prajurit umat pilihan Allah gitu ya. Jadi dia bertanya kepada salah seorang prajurit yang ada di dekatnya, siapakah orang itu yang berani menantang barisan daripada umat pilihan Allah yang hidup, katanya. Lalu mereka menjawab, dia adalah Goliat, seorang pemuda dari Gat, dia adalah tentara Filistin. Dan ketika didengar oleh prajurit yang lain melaporkan kepada Saul. Ketika itu Daud dipanggil untuk menghadap Saul. Ketika Daud menghadap Saul, Daud meminta izin kepada Saul. Meminta izin agar dia boleh maju melawan orang Filistin itu ya, untuk melawan Goliat. Ketika itu sebenarnya Saul merasa tawar hati. Sebenarnya Saul merasa agak tidak percaya gitu kalau Daud bisa mengalahkan Goliat. Namun pada saat itu juga Daud bersaksi kepada Saul dan di depan orang banyak, di depan tentara-tentara Israel, bahwa dia sebenarnya adalah seorang gembala domba, kambing domba ayahnya. Jadi ketika dia menggembalakan, ada singa dan ada beruang dan ada binatang buas yang lain yang berusaha untuk menerkam, untuk memangsa domba dan kambing miliknya. Tetapi dia maju untuk melawan beruang dan singa dan binatang-binatang lain yang berusaha untuk memangsa domba dan kambingnya. Dan dia berkata itu semua karena pertolongan Allah. Dia mampu mengalahkannya. Dia mengatakan bahwa janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, kata dia berkata kepada Saul. Dan dia juga berkata, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistini yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu karena kesaksian dari Saul ini, kesaksian dari Daud, Saul mengizinkan Daud untuk pergi berperang melawan Goliat. Lalu ketika Daud maju untuk melawan Goliat, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Lihat, seorang Daud yang sepertinya masih muda, seorang Daud yang sepertinya
tidak kuat, seorang Daud yang hanya seorang gembala domba, maju untuk melawan orang Filistin dan dia diolok, dia dicemooh oleh orang Filistin itu. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud menjawab orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lihat bagaimana iman Daud kepada Tuhan. Lihat seberapa besar iman Daud kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Karena dia merasa bahwa orang Filistin itu telah mencemooh barisan umat Allah yang hidup. Jadi dia tahu Allahnya, dia kenal Allahnya, maka dia juga percaya, dia yakin Allahnya akan menolong dia. Lalu ketika orang Filistin itu maju, ketika Goliat maju untuk melawan Daud, Daud juga maju untuk melawan Goliat. Ketika dia maju, diputarnyalah umban-umbannya yang dibawa dia. Ketika diputarnya umban-umbannya, ketika dilemparkannya batu, maka batu itu terbenam di kening. Ya, batu sebesar bola golf, sebesar bola pingpong gitu ya. Bayangkan batu sebesar bola pingpong dilempar dan nancap. Nih, nancap di keningnya. Ya, kita tahu bahwa di sini isinya adalah otak. Semuanya diatur oleh otak. Jadi kalau otak udah luka atau otak udah cacat, seseorang bisa lumpuh, bahkan mati, bahkan meninggal. Ya, jadi ketika batu itu menancap di kepala Goliat, terjerumuslah dia ke tanah. Bahasa kita dia terjatuh ke depan gitu ya, tertingkap gitu. Jadi ketika itu orang Filistin itu, Goliat itu seketika itu juga jatuh dan meninggal. Ya, jadi ketika itu Daud mendatangi mayatnya dan dia mengambil pedang orang Filistin itu, dia mengambil pedang Goliat yang ada di tubuhnya, lalu dipenggalnya kepala Goliat, dan seketika itu juga orang Israel langsung menyerang orang Filistin dengan sorak kemenangan karena Allah menolong mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah Daud memegahkan Tuhan dengan kesaksian dan menjadi kekuatan bagi sesamanya. Hal ini bisa kita lakukan, bisa adik-adik semua lakukan ketika mungkin kita merasa takut atau kita merasa cemas akan sesuatu, ingatlah akan Tuhan. Dan itu bisa menjadi kesaksian kita bagi teman-teman kita dan menguatkan teman-teman kita. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Daud memperlihatkan imannya. Jadi ketika kita merasa takut, kita merasa cemas, ingatlah akan iman kita. Dan ketika ada orang lain yang merasa cemas atau takut, kita saksikan bahwa Tuhan telah menolong kita. Lalu Daud selalu mengandalkan Tuhan. Ya, jadi sekian cerita untuk kita hari ini. Kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan menolong anak-anaknya yang mau berserah kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, untuk mengakhiri cerita ini, Kakak akan berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya kami boleh menjadi kekuatan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua.
Daud mengalahkan Goliat. Oke, nah ada lagunya nih adik-adik. Kak Bella, apa judul lagu kita? Judul lagunya Goliat. Setelah kita akan latihan tadi, kita punya ayat hafalan nih untuk adik-adik yang di rumah. Adik-adik di rumah bisa buka Alkitabnya, dibaca terlebih dahulu. Setelah itu adik-adik hafalkan, divideokan sama orang tua di rumah, nanti kirim ke guru-guru sekolah minggunya untuk jadi absennya. Oke? Ayat Alkitab kita pada hari ini itu terdapat di dalam apa Kak Bella? 1 Samuel 17 ayat 43. Oke, kita mau baca sama-sama ya Kak Sherly dan Kak Bella. Oke, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang ku tentang itu. Oke, nah itu adalah ayat hafalan kita. Jangan lupa ya dihafal dan divideoin. Setelah hafalan ayat tadi, adik-adik di rumah juga ada tugasnya nih, tugas kreativitas, yaitu mewarnai gambar apa nih? Goliat dan Daud. Ya, gambar Goliat dan Daud. Nanti adik-adik bisa warnai sesuai dengan selera adik-adik di rumah, warna kesukaannya apa saja. Oke? Lalu Kak Bella. Oke, jangan lupa ya adik-adik untuk menggambar dan warnainya. Nah, teman-teman, kita udah mendapatkan cerita firman Tuhan, udah mendengarkan, udah mengangkat lagu pujian kita yang semangat. Nah, sebentar lagi kita mau pulang. Nah, kita mau pulang nih Kak Is. Kita tetap ada di rumah, tapi kita mau menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Oke, kita akan pujian dulu ya teman-teman. Yesus sayang padaku. Kecil lemah, aku ini
kasar bangkit berdiri, kita mau berdoa. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, pejam matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu sepanjang ibadah yang sudah kami lewati. Bersyukur kalau Tuhan sudah sertai dari pertama hingga berakhirnya. Bersyukur kalau Tuhan juga sudah sertai setiap puji-pujian yang kami naikkan. Persembahan yang sudah kami jalani, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami percaya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyelesaikan ibadah kami Tuhan, tapi sebelum itu Tuhan tetap jaga pelihara kami. Setiap aktivitas yang kami jalani Tuhan akan sertai. Terima kasih Bapak. Kami akan berjumpa di minggu berikutnya, biar Tuhan tetap jaga pelihara kami. Kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu.